Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasihat menarik dari Buya Yahya tentang penyeru-penyeru atau pendakwah ke arah pintu-pintu Jahannam. Ada abwabi jahannam, menyeru kepada pintu Jahannam. Man ajabahum ilaiha, kalau ada orang ikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Lalu ada yang bertanya kepada saya, apakah yang dimaksud dengan penyeru pendakwah ke pintu-pintu Jahannam ini adalah para pendakwah yang mendukung pemerintah yang sah atau membela negaranya sendiri. Karena sebagian orang menyatakan para ulama, para ustadz atau para pendakwah yang membantu pemerintah dalam membangun negara dan membangun masyarakat atau menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dikategorikan ulama su atau penyeru-penyeru pada pintu Jahannam. Tegas saya mengatakan tidak demikian maksudnya. Kalau kita membaca hadis ini secara utuh dan memahaminya, ternyata penyeru-penyeru pada pintu-pintu Jahannam ini adalah orang-orang yang mengatasnamakan agama atau berdakwah untuk melawan pemerintah dengan mengatasnamakan agama. Karena sebetulnya hadis ini mengarah kepada kelompok Khawarij. Siapa itu kelompok Khawarij? Ini orang-orang yang fasih berbicara agama, bahkan mereka menghafal Al-Quran, tetapi fatwa yang keluar dari lisan mereka, dakwah-dakwah yang keluar dari mulut mereka, mengajak umat Islam ini untuk melawan pemerintah yang sah. Dengan alasan hukum Allah, dengan alasan dalil agama, mereka mengajak umat ini untuk tidak percaya dengan pemerintah dan membuat berbagai macam alasan untuk melawan pemerintah yang sah. Ini tentang kelompok Khawarij. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa saksikan ulasan berikut ini tentang hadis ini. Jadi keterangan hadisnya dari Hudzaifah radhiyallahu an, yaqul, beliau bercerita, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, bahwasanya orang-orang pada bertanya kepada Rasulullah tentang kebajikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarri makhafata ayudrikani, sedangkan aku menanyakan hal sebaliknya. Orang bertanya kebaikan-kebaikan, aku justru menanyakan tentang keburukan yang aku khawatirkan jika menimpa aku. Terkait pertanyaannya begini, fakultu, aku bertanya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasyar, sesungguhnya dulu kami berada dalam kondisi masyarakat jahiliyah, wasyar, dan keburukan-keburukan. Jadi ingkar kepada Allah ada dalam kegelapan. Faja'ana Allahu bihadzal khair, lantas Allah mendatangkan kepada kami bihadzal khair, kebaikan ini. Maksudnya hidayah ya Pak, yakni Islam. Kemudian dia bertanya, fahal ba'da hadzal khairi min syarr, wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini masih ada keburukan yang akan datang? Maksudnya begini Pak, kalau sudah ada hidayah, apa bagus terus orang Islam ini? Apakah masih mungkin setelah mereka dapat hidayah
mereka jadi buruk kembali, atau keburukan yang datang, kegelapan yang datang. Maka kemudian Nabi menjawab, qala na'am. Jawab Nabi, ya. Jadi masih mungkin kan orang yang tadinya taubat masih mungkin berbuat maksiat. Orang yang tadinya sudah hijrah masih mungkin berbuat salah. Jadi Bapak Ibu jangan sementang, kalau kata orang sekarang, jangan sementang sudah hijrah, sudah merasa jadi panitia surga. Jangan sementang sudah baik kemudian merasa takkan berbuat salah lagi. Tidak. Apakah mungkin setelah kebajikan ini, kebaikan dan hidayah ini akan datang ada keburukan lagi? Jawab Nabi, na'am, ada. Ya, kata Nabi. Qultu, lalu aku menanyakan kembali, kata Nabi. Kata Hudzaifah, wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Lalu apakah setelah muncul keburukan baru akan datang kebaikan lagi? Ini fase-fase pertukaran ya Pak, pasca Nabi ini sebetulnya. Fase-fase pertukaran pasca Nabi, zaman kekhalifahan, ada orang ngaku Nabi, perang saudara dan lain sebagainya. Saya lanjutkan, apakah setelah keburukan ini akan ada kebaikan lagi? Qala na'am. Ya, kata Nabi, tetap akan ada kebaikan. Wa fihi dakhonun, hanya saja dalam kebaikan itu mengandung celah. Ibaratnya Pak, ada noda, ada celah, ada noda, ada kotoran. Qultu, lalu aku bertanya, kata Hudzaifah, wa ma dakhonuhu? Apa noda itu? Nodanya apa? Celahnya apa? Kotorannya itu apa? Kemudian Nabi menjawab, qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Nanti akan ada sekelompok orang yang menggunakan petunjuk yang bukan petunjuk. Mereka menggunakan pedoman bukan pedoman yang aku ajarkan kepada kalian semua. Jadi mereka lebih mengutamakan akalnya sebagai pedomannya. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau akan mengetahui mereka dan engkau akan mengingkarinya. Disinilah saya ingin menyebutkan ini zaman dekat Pak. Dan itu terbukti pasca wafatnya Nabi. Ada sekelompok orang yang tidak mau lagi pakai Al-Quran. Kata mereka Al-Quran kadaluarsa. Lalu mereka bikin wahyu sendiri. Gak pakai Quran lagi, namanya Musailamah Al-Kadzab, ngaku Nabi. Mereka rame-rame juga tidak mau bayar zakat. Jadi kalimatnya, sahabat itu tu'rifu minhum, kalian kenal mereka, mengetahui sebagian mereka, wa tunkir, dan kalian akan mengingkari mereka. Kemudian, nah ini yang terpenting bagi kita Pak. Fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Nah, apakah setelah kebajikan itu akan ada keburukan yang kedua kalinya? Jadi kalau hitungannya bukan kedua kali, malah keburukan yang ketiga kalinya. Kemudian jawab Nabi, na'am. Ya, kata Nabi, akan ada keburukan yang berikutnya. Kalau dihitungan hadis 3 kali. Keburukan masa jahiliyah, dapat hidayah, keburukan lagi, lalu dapat petunjuk walaupun ada celah dan noda, dan keburukan yang ketiga. Kemudian Nabi menjawab, na'am, ada. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan ada pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Nah, inilah titik tekan orang yang nanya sama saya. Pertanyaannya begini Pak, Ustadz, apa yang dimaksud dengan pendakwah-pendakwah jahannam itu? Adalah para ustadz, para ulama, para pendakwah yang mendukung pemerintah. Gak enak juga ngedengarnya itu Pak ya. Yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Nih pertanyaannya itu yang gak enak Pak. Makanya saya jawab. Sekalian masuk YouTube. Karena yang nanya nonton nantinya soalnya. Ini kan perlu jawaban. Berdasarkan hadisnya ini. Gara-gara dia nanya saya jadi buka kitab kan.
Begitu saya baca utuh lengkap kitabnya, nah inilah jawabannya. Jadi agar hadis ini tidak liar, pendakwah jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, maka barang siapa yang ngikut kepada penyuruh-penyuruh pintu-pintu jahanam itu, mengikuti mereka, mengijabah ajakan mereka, maka ia akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Kan seram juga ini. Qultu, maka Hudzaifah berkata lagi, aku berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, ceritakan sifat mereka kepada kami. Nah ini yang penting, Pak. Jadi jangan berhenti pada hadis tadi itu, lalu kita liar menafsirkannya. Ceritakan sifat mereka kepada kami. Jawab Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu warna kulitnya sama dengan warna kulit kita, berbicaranya dengan lisan kita. Jadi Nabi bicara ras tertentu. Kalau Nabi kalimatnya min jildatina, berarti orang Arab itu sendiri, Pak. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka akan berbicara dengan lisan kita, lisan Arab. Jadi saya pada kesempatan kali ini nyelip dikit nih. Orang Arab itu sekurang-kurangnya punya dua kelebihan dan punya dua kekurangan. Saya ngomong sekurang-kurangnya ya Pak. Berarti kelebihan orang Arab itu banyak. Ini di sini dua aja. Kalau tak sebutin semua kepanjangan ceramahnya. Kelebihan pertama orang Arab apa? Nabi orang Arab. Jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul anbiya wal mursalin. Komandannya semua nabi, semua rasul. Beliau orang Arab. Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Dari semua manusia yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, manusia yang paling dicinta Allah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab. Para sahabat yang hebat-hebat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, as-sabiqunal awwalun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lainnya orang Arab. Ini kelebihan orang Arab yang pertama, Pak. Bahwasanya Nabi orang Arab dan para sahabat orang Arab, dan itu kelebihan. Dan nggak ada kan Nabi orang Indonesia, nggak ada. Nama nabinya orang Jawa, nabinya Suparno misalnya, nggak ada Pak. Nabi Suparman aja nggak ada. Mirip sih ada Nabi Sulaiman gitu ya, mirip lah dikit gitu. Jadi kita harus ngaku itu semua. Yang kedua kelebihan Arab itu apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Ini luar biasa kan? Berarti bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dibanding dengan bahasa Inggris, dibanding dengan bahasa apapun. Jadi gramatika bahasa Arab itu paling lengkap. Makanya dua kelebihan Arab. Nabinya dari suku Arab, para sahabat suku Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi ingat, Arab punya dua kekurangan, Pak. Apa kekurangan orang Arab? Kekurangan pertama, orang Arab tuh mudah diadu domba, kata Nabi. Makanya Arab itu satu suku, satu bahasa, satu etnis warna kulit, tapi pecah menjadi 21 negara. Itu kelemahan orang Arab. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musadduna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrisi bainahum. Orang Arab itu, kata Nabi, setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar nyembah setan. Ingat Nabi nggak nyebut orang-orang Islam ya Pak, orang Arab, fi jaziratil Arab. Setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar menyembah setan. Walakin fi tahrisi bainahum, tapi setan sukses terus ngadu domba antar sesama mereka. Nah itu kelemahan mendasarnya. Dari zaman dulu kerjaannya perang. Walaupun dia satu bahasa, bahkan satu madhab, sampai sekarang masih perang. Kita kenal istilah Arab Spring.
kebangkitan Arab. At-Tauratul Arabiyah, judulnya kebangkitan dunia Arab. Padahal bukan kebangkitan, kehancuran. Gara-gara Arab Spring, Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Ali Abdullah Saleh jatuh. Mesir, Husni Mubarak jatuh. Kemudian Libya, Muammar Gaddafi jatuh. Mending jatuh doang saja Pak, dibunuh juga. Libya hancur-hancuran, Irak hancur-hancuran, Suriah Bashar al-Assad remek-remekan itu. Afghanistan sampai sekarang mah jelas. Jadi ada 15 negara Arab terpengaruh Arab Spring yang gonjang-ganjing. Sebagian negara itu bahkan sampai sekarang belum damai. Ini kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Provokator umatku yang paling ganas, kata Nabi, dari kulit kita sendiri dan bicara dengan lisan kita sendiri. Jadi justru provokator itu malah orang Arab, Pak. Jadi punya dua kelebihan, punya kekurangan. Ini kalau saya nyebutin begini tanpa dalil, namanya saya rasis namanya. Tapi pakai dalil, kan nggak mungkin Nabi rasis, Pak. Wong Nabi orang Arab, para sahabat orang Arab. Tapi ini menjadi pertimbangan bijaksana bagi kita semua, agar kita tidak salah. Makanya saya juga agak heran, mengapa kok yang marah agak panas di Republik ini, Pak, justru orang-orang yang punya faham ke sana. Yang tadi itu ditangkap tadi pagi ya, Abdul Qadir Hasan Baraja, itu kan orang Arab. Yang sekarang sudah taubat, mudah-mudahan Abu Bakar Ba'asyir punya paham ke sana. Dedengkot JI Abdullah Sungkar gitu. Walaupun kita ini tidak mendiskreditkan kelompok tertentu, hanya saja memang betul kata Nabi, hum min jildatina. Mereka itu dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka akan bicara dengan bahasa kita. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya agar sifat mereka lebih jelas. Karena hadis ini terkait dengan zaman yang dekat dengan pasca Nabi, ini memang merujuk langsung kepada kelompok Khawarij. Khawarij itu orang-orang Hijaz. Arabnya Arab Paseh. Arabnya Arab Tulen. Kayak Abdurrahman bin Muljam itu. Ini hadis ini saya yakin terkait dengan Abdurrahman bin Muljam. Zulhuwaisirah, Jalabah, dedekot Khawarij itu bahasa Arabnya Paseh. Sukunya suku Quraisy. Hafal Quran 30 juz. Kayak Abdurrahman bin Muljam itu kan hafal Quran 30 juz. Tetapi dia merasa imannya paling sempurna. Yang beda sama dia salah, kafir. Sampai dia mengkafirkan Imam Ali karamallahu wajhah dan dibunuhnya pada bulan suci Ramadan. Sampai segitunya. Baik, saya lanjutkan membaca hadisnya. Yang berikutnya, qultu. Lalu aku bertanya lagi, kata Hudzaifah. Fama ta'muruni in adrakani dzalik? Lalu ya Rasul, apa yang engkau perintahkan kepada saya kalau saya ketemu zaman kayak gitu? Zaman seperti ini, apa yang engkau perintahkan? Ikut yang suka provokasi, menyebar fitnah tadi itu, Pak, ngadu domba umat, ngajak perang sama negaranya sendiri, atau bagaimana? Jawab Nabi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah setia dengan jamaah kaum muslimin dan pemerintah mereka. Oke, ini dua kategori nih, Pak. Jama'atal muslimin. Jama'atal muslimin. Apa itu jama'atul muslimin? Yakni kelompok mayoritas. Di mana kelompok mayoritas, berpihaklah di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan," kalau kalian semua menyaksikan di tengah-tengah umatku banyak sekali perbedaan, perselisihan, benturan satu sama lainnya, maka kelompok yang paling selamat, kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Jadi bapak-bapak jangan ikut minoritas yang nyumput-nyumput, apalagi minoritas radikal. Cara menina-bobokkan, nyulap orang-orang itu biar mau, nggak apa-apa walaupun kita ini sedikit, cuman kalau kita mati syahid.
Nanti di surga ketemu 70 bidadari. Selalu begitu kan Pak, ininya, pakai pelipur lara, dibayang-bayangkan bidadari. Padahal boro-boro mati sahid Pak, mati sangit itu. Nanti saya kasih tahu dalilnya kok bisa jadi mati sangit. Jadi perintahnya ikut yang mayoritas. Inilah cikal bakal ada istilah ahlu sunnah wal jamaah. Karena itulah kelompok yang mayoritas. As-sawadul a'zam itu ahlu sunnah wal jamaah. Makanya alhamdulillah sekarang Pak, kerajaan Saudi Arabia di bawah kepemimpinan Pangeran Muhammad bin Salman, kan rajanya Raja Salman. Cuman sang raja kan sudah lanjut usia. Maka yang memimpin pemerintahan itu anaknya, Pangeran Muhammad bin Salman, calon raja. Itu beliau sudah membuat kebijakan dipecat semua imam-imam dan khotib-khotib radikal di Arab Saudi. Dipecat semua yang bermadzhab Wahabi. Ulama ahlu sunnah wal jamaah di Chechnya sudah menyatakan Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan Arab tidak lagi bermadzhab Wahabi. Semua imam-imam radikal ribuan jumlahnya itu dipecatin semua. Karena mereka ingin masuk ke dalam kategori as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Nah yang kedua di sini disebutkan wa imamahum, setia kepada pemerintah mereka. Saya menggunakan kata pemerintah Pak, karena kalau kata imam ini kita sering salah sih. Jadi imam Mahdi, imam besar gitu. Padahal itu nggak legitimate. Ya, kalau imam sholat kan sekedar imam ibadah kan, tidak legitimate. Yang disebut imam itu pemerintah, yakni orang yang disepakati sebagai seorang pemimpin. Itu yang disebut dengan imam, pemerintahan. Makanya tadi ada keterangan begini, Nabi SAW bersabda, umatku nanti berfirqah-firqah di akhir zaman, berkelompok-kelompok, berorganisasi, masing-masing saling menyalahkan. Tapi kata Nabi, dari 70 lebih firqah itu hanya ada satu firqatun najiyah. 73 malah disebut ya Pak. Hanya ada satu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nah kan kita pengen yang selamat ini sebetulnya. Makanya sekarang tuh banyak aliran-aliran sempalan itu Pak, karena mereka memanipulasi umat pakai hadis ini. Firqatun najiyah. Apa itu firqatun najiyah? Wahiyal jamaah. Firqatun najiyah itu adalah al jamaah. Nah akhirnya mengklaim, mohon maaf betul ini, yang NU misalnya, ini misal ya Pak, mengklaim al-jamaah itu NU, yang Muhammadiyah mengklaim al-jamaah itu Muhammadiyah, kata LDII al-jamaah itu LDII, kan dulu namanya Islam Jamaah. Kata Khilafatul Muslimin al-jamaah itu Khilafatul Muslimin, kata Jamaah Tabligh al-jamaah itu ya Jamaah Tabligh, kan begitu, masing-masing mengklaim. Ini yang saya meluruskan, yang namanya al-jamaah itu bukan firqah. NU firqah, Muhammadiyah firqah, Khilafatul Muslimin firqah, LDII itu firqah, Jamaah Tabligh itu firqah. Jadi bukan al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaatu hiyal ijtima'. Al-jamaah itu institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat adalah negara. Maka kelompok yang paling selamat adalah yang setia kepada negara dan pemerintahnya. Makanya hadisnya begini, man mata walaysa fi unuqi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Satu hadisnya. Dikerucutkan lagi Pak dengan kata jamaah, waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Ini jelas banget kan? Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jelas kan? Jadi al-jamaah itu terkait dengan pemerintahan dan kepemimpinan serta negara. Jadi kalau kalian mau selamat, kata Nabi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Setialah kepada kelompok yang paling mayoritas di antara kaum muslimin dan pemerintah mereka. Baik, kemudian yang berikutnya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Terus gimana Nabi seandainya, kata Hudzaifah, negara enggak ada, negara enggak ada ini Pak, negara enggak ada, pemerintah enggak ada. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang ada zaman itu? Ada Pak. Zaman nanti pemerintahan nggak ada.
negara nggak ada. Zaman kapan itu? Zaman Dajjal. Karena ketika Dajjal sudah menjajah, semua negara itu bubar, Pak. Bubar semua. Semua negara itu bubar. Nggak ada pemerintahan. Kalau Dajjal sudah menjajah. Karena nggak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Semua orang kalah. Kalau terjadi zaman begitu, kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah-firqah. Tuh kan, Pak? Tinggalkan semua organisasi. Tinggalkan semua ormas. Walau anta adha bi asri sajarah, walaupun engkau harus menggigit akar. Jadi saking gentingnya zaman itu, engkau harus menggigit akar, hatta yudrikakal maut, sampai kematian mendatangimu dalam kondisi itu, wa anta ala dzalik, sedangkan engkau dalam keadaan tersebut. Hadis ini Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6557. Nah, artinya begini, kita dihadapkan dengan akhir zaman ini, hadis ini tidak dikaitkan dengan para pendakwah yang membantu pemerintah menjaga negara. Tapi ini terkait dengan justru sebaliknya. Orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah sendiri. Kan nggak ketemu dalilnya kita, Pak. Nggak satu pun ketemu dalilnya yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Nggak ketemu. Oke, saya mau bacakan hadisnya. Seandainya pemerintah itu zalim. Saya nggak mau ngomong beneran. Seandainya ya, Pak. Nanti saya kena marah Pak Jokowi lagi ya. Zaman Pak Harto ngomong begitu dijitak, Pak. Jangan macam-macam, diangkut sama korem. Zaman sekarang juga nggak enak lah nyakitin pemerintah. Seandainya ini, seandainya. Innahu yasta'malu alaikum umara. Sesungguhnya akan diangkat di tengah-tengah kalian umara pemerintah. Ini katakanlah zalim. Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian mengetahui kezaliman mereka, dosa-dosa mereka, korupsilah. Zaman sekarang kira-kira ada nggak pemerintah korupsi? Ada nggak, Pak? Banyak ya. Kok takut amat ngomong sih, Pak? Ya ada, pokoknya banyak ya. Kalian mengetahui kesalahan mereka, wa tunkirun, dan kalian mengingkari kesalahan mereka. Faman kariha faqad bari. Barang siapa yang membenci perbuatan mereka yang tercela, dia terbebas. Waman ankara faqad salim, dan barang siapa yang mengingkari kezaliman mereka, maka dia selamat. Jangan melok tanda tangan nanti bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak melok tanda tangan, sama baik kata orang Palembang. Gugah gawah kata orang Lampung, Pak. Semegikina sama saja, sarwa keneh eta mah. Jadi kita tidak mengingkari, tapi kalau kita mengingkarinya, maka kita akan selamat. Kemudian yang berikutnya, qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum. Wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka? Ini pentingnya itu, Pak. Benang merahnya di sini. Bolehkah kami memerangi mereka? Jawab Nabi, la ma sallau. Tidak boleh, kata Nabi, selama mereka masih sholat, kalian tak boleh memerangi mereka. Tuh kan, Pak, nggak boleh melawan pemerintah kan? Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Ini lebih jelas lagi hadisnya. La ma'aqamu fikumus shalah, nggak boleh memerangi mereka selama mereka tetap mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Maksudnya begini, tidak melarang kalian sholat dan mereka pun tetap mengerjakan sholat. Sezalim apapun mereka, nggak boleh memerangi mereka. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, seandainya kalian, kata Nabi, melihat pemerintah kalian melakukan suatu perbuatan yang engkau benci, yang kalian benci perbuatannya tersebut, faqrahu amalahu, cukup benci saja perbuatan mereka. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan pernah, kata Nabi, melepaskan tanganmu dari kesetiaan, ketaatan kepada pemerintah yang sah. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Waman mata walaysa lahu imamun, barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintahnya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi bukan mati syahid, malah matinya mati syahid. Jadi ini pertanyaan ini agak bersemangat saya ngejawabnya, Pak. Karena saya ini setidak-tidaknya
ya membantu pemerintah lah. Sebagai mubalik ya Pak, dalam menjaga negara ini juga membantu pemerintah. Karena mengapa? Saya pikir sekarang harus melibatkan para pendakwah. Karena konten-konten negatif yang arahnya mendelegitimasi pemerintah yang sah itu pakai bahasa agama. Maka ngejawabnya harus pakai bahasa agama. Dan saya ini 1000% yakin nggak ada satupun diktum agama yang membolehkan melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Kalau ada yang menceramahkan begitu, berarti dia sedang berbohong. Saya berani uji dalil, Pak. Mereka yang pakai dalil ngelawan pemerintah itu, saya yakin dalilnya dia potong. Kalau dia membacanya utuh, nggak mungkin ketemu dalil begitu. Kayak tadi nih, ada pendakwah mengatakan bahwasanya pendakwah neraka jahanam itu, di sini saya bacakan lagi, du'atun ala abwabi jahannam. Pendakwah kepada neraka jahanam itu adalah pendakwah yang berdakwah membela penguasa. Bahasanya kan membela rejim gitu ya. Gak enak juga pada disebut ustadz rezim, itu gak enak gitu ya. Bahasanya pejoratif ya. Seakan-akan kita nggak boleh membantu pemerintah dalam mengawal negara ini. Harus dibedakan dong. Ini kan bukan zaman Belanda. Kalau zaman Belanda, ayat sama hadis beda ngebacanya Pak. Kita harus ngelawan penjajah. Karena mereka nggak punya hak terhadap tanah air kita. Zaman Belanda, zaman Jepang, agama adalah perlawanan. Tapi kalau zaman kemerdekaan, kita sudah bersepakat dengan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya agama bukan lagi alat perlawanan, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan untuk menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, hadis ini semakin menarik. Sebelum kita lanjutkan, kita bicara tentang orang Arab nih sekarang. Perlu kita sadari bahwasanya setidak-tidaknya orang Arab itu punya dua kelebihan. Apa kelebihan orang Arab? Pertama, Nabi orang Arab. Jadi kita tidak bisa menafikan betapa orang Arab itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kekasih yang paling dia cintai. Khatimul Anbiya, penutup para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sayyidnya para nabi dan para rasul, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Dan para sahabat yang hebat juga, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang Arab. Kemudian yang kedua yang nggak bisa kita nafikan adalah bahwasanya Al-Quran diwahyukan oleh Allah dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan betapa bahasa Arab adalah bahasa yang sempurna, bahasa yang sungguh luar biasa, sehingganya Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Hanya saja kita mesti menyadari, karena Nabi SAW telah mengingatkan kita semua, bahwasanya ada potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum orang Arab itu sendiri. Potensi kerusakan yang pertama, Nabi mengingatkan kepada kita semua, ternyata penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam, pendakwah-pendakwah provokatif tersebut, Nabi sebutkan teridentifikasi sebagai orang Arab itu sendiri. Dan kita menyebutnya oknum, tidak mengeneralisir, tapi oknum. Nabi menyampaikan hum min jildatina. Mereka para perusak itu dari warna kulit kita juga. Ras Arab. Yaquluna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan lisan kita. Potensi provokatif. Kemudian yang kedua, Nabi sudah sampaikan, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum. Setan itu sudah kehabisan cara untuk menjadikan orang-orang Arab agar menjadi penyembah setan, tapi setan tidak kehabisan cara untuk memecah belah sesama mereka. Nah inilah masalahnya. Ketika orang Arab sudah menyembah Allah, mereka tidak bisa lagi digoda untuk menyembah setan. Tapi ada masalah. Mereka susah disatukan. Mereka mudah diadu domba oleh setan. Bahkan atas nama sekalipun. Atas nama agama sekalipun. Nah ini setidak-tidaknya mengingatkan kita semua, jangan mentang-mentang Arab. Ada dua potensi kerusakan yang bisa disebabkan, bahwasanya provokasi atas nama agama, itu sangat potensial dilakukan oleh oknum-oknum orang Arab itu sendiri. Dan kemungkinan yang kedua, orang Arab susah sekali disatukan. Dikarenakan kata Nabi, setan selalu berhasil
mengadu domba antar mereka semua. Nah, tinggal innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu Bapak Ibu tergantung akhirnya, ending. Makanya saya paling nggak suka sama film yang endingnya lakonnya mati, nggak suka saya. Su'ul khotimah itu namanya kata saya. Jangan nonton film Andi Lau Pak, seru filmnya, Andi Lau-nya mati ujung-ujungnya. Nggak suka saya. Mau bohong terserah tuh film, yang penting happy ending. Karena kita juga pengen begitu, happy ending kan. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung pada akhirnya. Makanya Nabi bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Seumur hidup Pak, surga aja amalan yang dia kerjakan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dirinya dengan surga tidak ada jarak kecuali tinggal sehasta. Tapi sesaat lagi mau masuk surga, fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dia mengerjakan amalan ahli neraka lalu mati masuk neraka. Nah, ini enggak enak. Ini sempat ditanyakan Pak kepada beberapa ulama. Hadis ini sudah ada buktinya belum? Sudah ada. Abdurrahman bin Muljam seumur hidup nggak pernah maksiat. Sholat selalu berjamaah ke masjid di shop yang pertama. Hafal Quran 30 juz. Tapi masuk neraka. Gara-gara ending kehidupannya dia membunuh khalifah yang sudah dia kafirkan. Begitu dia diminta bertobat, nggak mau tobat. Ngapain gua tobat? Wong saya nggak pernah bikin maksiat. Itu kata mereka. Sama kayak perkataan Abu Bakar hari ini, Amir Bandar Lampung. Ngapa kami ditangkap? Wong kami nggak pernah berbuat kriminal. Nah, sama tuh bahasanya begitu. Padahal dia melawan pemerintah yang sah. Begitu mau dieksekusi mati, biar dia tobat. Potong tangan, nggak tobat. Potong kaki, nggak tobat. Potong kuping, nggak tobat. Congkel mati, nggak tobat. Digunting lidah Pak, baru nangis dia. Jangan gunting lidahku. Ya sudah kata Al-Gojo, kamu tobat. Kirain mau tobat Pak Abdurrahman bin Muljam. Kalau kalian gunting lidahku, aku tak bisa lagi menyebut nama Allah. Aku tak akan pernah bertobat. Aku bersyukur sudah membunuh Ali bin Abi Thalib, si kafir di bulan Ramadan. Bayangkan, sampai mati dia nggak tobat. Masih meyakini dia dalam kebenaran dan menyebut nama Allah. Bayangkan Pak. Ini yang disebut oleh Nabi kilabunar, anjing-anjing neraka. Jadi memang bahaya keyakinan itu. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, kok galak amat sama teroris? Sama begal di Lampung gak galak? Oh, tahu dia kan? Sama teroris galak. Apa bedanya pelaku kriminal sama teroris, Pak? Kalau pelaku kriminal maling, dia tahu itu salah. Dan dia tidak pernah menjustifikasi kesalahannya dengan atas nama agama. Karena dia tahu salah. Itu bedanya. Tapi kalau teroris, dia meyakini apa yang dia lakukan benar. Dan dia menjustifikasi kejahatannya atas nama agama. Itulah bahayanya sebetulnya. Karena poin itu. Ada orang berbuat maksiat. Tapi dia sadar betul itu salah. Dan dia menangis karena dia telah berbuat salah. Allah masih terima taubatnya Pak. Itu bisa mati husnul khotimah tetap. Tapi ada orang berbuat maksiat tapi bangga dengan kemaksiatannya. Awas, itu bisa mati su'ul khotimah. Makanya ada keterangan begini. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan ada seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Pokoknya ahli maksiat aja seumur hidup. Sampai-sampai udah mau masuk neraka, tapi sesaat lagi dia mau masuk neraka, fayamalu bi'amali ahlil jannah. Dia kerjakan perbuatan ahli surga. Lalu dia mati, fayadkhuluha, masuk surga. Yang paling konkret siapa? Kalau dulu Nabi nyontohinnya pezina yang ngasih minum anjing kehausan. Sama kejadian umat terdahulu kala yang sudah membunuh 99 orang, genep 100 ya. Sama ustadz orang alim yang dia bunuh. Nah, dalam sejarah Indonesia, saya sih, ini menurut saya ya Pak, saya hanya meyakini tapi tidak berani memastikan, Freddy Budiman.
gembong narkoba, duitnya dari narkoba, dulu suka gonta-ganti cewek. Begitu dia divonis hukuman mati, dia bertobat, mengucap 2 kalimat syahadat, lalu dia sholat. Sebelum disalpo dia sholat. Saya sih meyakini dia mati husnul khotimah. Allahumma amin. Nah itu contoh bagi kita. Jadi hidup ini selalu begitu ya. Kalau namanya hidup banyak perbedaan wajar Pak. Apalagi cuman urusan politik. Saya kasih tahu sama bapak-bapak. Umar dibunuh. Gara-gara apa? Politik. Utsman dibunuh. Gara-gara apa? Politik. Kalau mau tahu yang ngebunuh Utsman itu sahabat Nabi sendiri. Makanya Ali nggak mau berani nangkap karena sahabat Nabi. Gara-gara apa? Politik. Jadi wajar yang namanya beda gontok-gontokan politik itu wajar. Ali dibunuh gara-gara apa? Ya politik. Abdurrahman bin Muljam itu. Perang Jamal, 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia, politik. Perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia, politik. Apa yang judulnya kalau bukan politik itu? Tapi perang. Mending zaman sekarang Pak di bilik suara nyoblos. Kan begitu. Zaman itu sepedangan. Oke, terakhir ini. Ada khalifah terkenal di zaman Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau bapak-bapak mau tahu, dia jadi khalifah cuma 3 tahun. Mati diracun. Yang racun siapa? Keluarganya sendiri. Karena ngapa? Nggak mau dia lama jadi khalifah. Di zaman Bani Abbasiyah ada khalifah Harun al-Rasyid. Hebat dia. Tapi setelah dia wafat, 2 anaknya laki-laki, Al-Ma'mun sama Al-Amin, rebutan. Mati Al-Amin Pak, dibunuh oleh Al-Ma'mun. Itulah kekuasaan. Makanya kita yang ya orang masjid ini ya jangan mau dimanipulasi oleh kepentingan politik.